Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Eka Kurniawati, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa, momen paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya mulai belajar memahami pemikiran-pemikiran luhur Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ada banyak pemikiran yang ternyata baru saya ketahui. Ternyata pendidikan itu tidak hanya sebatas tentang Ingarso Sungtulodon, Ingmadya Mangunkarso, Tuturi Handayani, tetapi saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, dan guru berperan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid. Selain itu, mendidik tidak hanya sebatas mengajar saja, namun juga proses penumbuhan budi pekerti pada diri murid. Momen paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah saya harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak agar mampu menciptakan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seorang guru penggerak harus mampu memahami dan mengenali nilai yang ada pada dirinya sendiri, sehingga mampu untuk menuntun murid sesuai kebutuhan dan tahapan perkembangan usianya. Peran seorang guru tidak hanya sebatas pembelajaran di kelas saja, namun juga harus melibatkan seluruh pihak. Mempelajari materi modul 1.2 ini, seketika saya teringat dengan pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Ternyata masih banyak nilai-nilai dan peran yang masih harus saya kembangkan dan kuatkan. Seorang guru penggerak harus mampu berpikir strategis agar mampu menjadi agen perubahan dalam pembelajaran. Karena ketika seorang guru penggerak sudah mempunyai nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya, maka ia akan mampu berperan untuk menggerakkan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan bersifat menuntun, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen penggerak perubahan dalam masyarakat melalui pendidikan. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan katak dalam tempurung. Saya merasa tertampar dan tergerak untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Saya bertekad harus menjadi guru yang lebih baik lagi dalam mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya harus memahami, menerapkan, dan mengembangkan nilai dan peran guru penggerak yang ada pada diri saya agar saya dapat menjadi agen perubahan dalam lingkungan saya. Pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir murid adalah objek pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada guru. Guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran saja, tanpa memperdulikan penanaman nilai-nilai karakter. Selain itu, saya pikir murid harus bisa mencapai target yang saya inginkan. Setelah pembelajaran selesai, sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid adalah subjek utama dalam pembelajaran. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator. Selain itu, pembelajaran tidak terbatas hanya transfer ilmu saja. Guru harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya agar bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Penerapan ke depan.
Pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak ialah saya akan melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid. Saya juga akan mengatur waktu sebaik mungkin supaya semua kegiatan terlaksana dengan baik. Saya juga akan aktif merefleksi kegiatan yang dilakukan, menerima saran, dan kritikan dengan baik serta menindaklanjutinya. Saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan selalu berusaha menciptakan inovasi dalam pembelajaran, baik pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi praktik baik, dan membangun ruang diskusi positif. Terakhir, saya juga akan aktif mengikuti diklat online maupun offline. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.